Perkenalkan, nama saya Anibu. Saya mau penelitian di kelas 5. Di sini saya mau menanyakan tentang keadaan di pembelajaran kelas. Bagaimana menurut Ibu kondisi hasil belajar pendidikan Pancasila siswa selama ini? Oke, terima kasih ya Mbak. Nggih. Nah, saya akan jawab yaitu hasil belajar pendidikan Pancasila siswa masih tergolong cukup, namun belum maksimal. Sebagian besar siswa memahami nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan tanggung jawab, tetapi sulit mengaitkannya dengan perilaku sehari-hari. Nilai ulangan rata-rata itu berada di sekitaran KKM, dan motivasi belajar itu masih rendah karena siswa menganggap mata pelajaran itu bersifat hafalan. Yang kedua, metode apa yang biasanya Ibu gunakan dalam mengajar pendidikan Pancasila? Biasanya ya dalam menggunakan metode itu terkadang ada ceramah, interaktif, diskusi, maupun kelompok sederhana. Kadang juga menggunakan tanya jawab atau penugasan, tetapi sih jarang menggunakan permainan atau media konkret karena keterbatasan waktu dan fasilitasnya. Yang ketiga, kendala apa yang biasanya Ibu hadapi saat mengajarkan materi norma? Kendala utamanya itu siswa cepat bosan, sulit fokus saat pembelajaran norma. Mereka cenderung pasif dan kurang antusias karena materi dianggap abstrak. Selain itu, kurangnya media yang menarik juga membuat siswa tidak terlibat aktif. Yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran tanpa media inovatif? Respon siswa itu cenderung biasa saja. Mereka mengikuti kegiatan karena kewajiban, bukan karena ketertarikan. Aktivitas kelas itu sering monoton dan suasana belajar kurang hidup. Jadi ya tujuan pembelajaran itu tidak selalu tercapai optimal. Yang kelima, media apa saja yang pernah digunakan dalam pembelajaran norma? Biasanya menggunakan buku teks, LKS, dan video singkat dari YouTube. Belum pernah menggunakan media permainan edukatif secara langsung di kelas. Yang keenam, menurut Ibu, seperti apa media yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai norma? Media yang efektif itu harusnya interaktif, menarik, dan melibatkan partisipasi aktif siswa. Media itu mengandung unsur permainan atau simulasi agar nantinya siswa bisa belajar sambil bermain dan menerapkan nilai-nilai norma dalam situasi yang nyata. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan permainan edukatif seperti Ludo board game dalam pembelajaran? Saya sangat setuju. Permainan seperti Ludo board game bisa menjadi inovasi yang menyenangkan karena menggabungkan unsur bermain dan belajar. Melalui permainan, siswa dapat memahami norma secara kontekstual dan kompetitif dengan cara yang lebih menarik. Yang kedelapan, jika ada media berupa Ludo board game tentang norma, menurut Ibu apakah bisa membantu dalam meningkatkan pemahaman siswa? Ya, tentu. Dengan bermain Ludo board game, tentunya siswa itu akan lebih mudah memahami konsep norma melalui situasi konkret dalam permainan. Aktivitas pun juga dapat meningkatkan motivasi, kerjasama, tanggung jawab mereka selama proses pembelajaran. Yang kesembilan, apa harapan Ibu terhadap penggunaan media seperti ini di masa depan? Tentunya saya berharap ya media seperti Ludo board game itu dapat terus dikembangkan dan digunakan dalam berbagai materi pendidikan Pancasila, tidak hanya norma,
Selain itu, nantinya guru juga bisa mendapat pelatihan agar mampu memanfaatkan media inovatif dengan maksimal. Dan yang terakhir, apa saran Ibu untuk pengembangan media pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik siswa SDN 5 Kalipucang Kulon? Media itu sebaiknya dibuat dengan tampilan yang berwarna, sederhana, menarik, dan sesuai dengan dunia anak-anak. Materi juga harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekolah dan rumah. Selain itu, permainan tentunya perlu memiliki aturan yang mudah dipahami dan melatih nilai-nilai kerjasama. Terima kasih untuk wawancaranya. Ya, sama-sama.